Kembali naik daun lagi nih cuy, salah satu aplikasi peminjaman online recommended untuk pengguna data fresh dan belum pernah peminjam ataupun masih pemula untuk umur 18 tahun sabi, dan juga buat kalian yang sering di autol bisa coba di aplikasi ini karena baik banget, untuk limitnya juga lumayan dan tentunya bisa buat duit jajan dan pastinya tanpa DC lapangan. Untuk buat beli pulsa selama sebulan ya bisa juga ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy ya. Jadi jika kalian yang beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan tidak lupa untuk patuhi protokol kesehatan 3M. Dan juga jangan lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan-makan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan juga tidak gampang terserang penyakit ya teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya dengan limit jutaan rupiah ataupun puluhan juta? Karena saat ini pinjol-pinjol legal itu lagi naik-naiknya nih cuy ya. Entah itu pencairannya, kemudian tingkat ACC-nya, dan juga limitnya. Kemarin ada beberapa orang yang di grup-grup pinjol itu dicairkan dengan limit 15-an, kemudian 10, dan bahkan ada yang sampai 20-an ya teman. Nah itu mah kalau seperti itu akunnya itu udah sehat banget ya cuy. Dan ya pastinya untuk kalian juga bisa cair walaupun masih pengajuan baru. Dan untuk kalian yang juga mempunyai data yang sedikit dokumen, nggak perlu risau ya cuy, karena di aplikasi ini hanya cukup dengan KTP dan juga rekening sudah bisa mendapatkan peminjaman ya, walaupun memang limitnya nggak terlalu gede ya, lumayan ya, bisa buat untuk beli pulsa selama sebulan ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel Om Wir Official, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman itu 850.000 ya. Nah, di sini untuk jatuh temponya itu pada tanggal 18 bulan 11 2021 dengan tenor 14 hari. Nah, di sini gua mendapatkan tenor 14 hari karena juga masih peminjam baru, apalagi hanya dengan menggunakan KTP dan rekening ya, nggak mempunyai data dokumen lainnya ya. Ya kalau kalian mau mengisikan data lainnya ya bisa saja ya cuy, malah itu lebih bagus karena di aplikasi ini semakin banyak dokumen yang kita masukkan dan juga semakin lengkap dokumennya, itu menambah tingkat ACC-an kita dan juga tingkat limit yang bisa kita dapatin ya. Karena kalau sedikit yang kita masukin ya sedikit juga ya cuy, apalagi masih pengajuan pertama. Kalau pengajuan kedua, ketiga itu ya nggak masalah ya cuy, karena kalau untuk pengajuan rawatan itu biasanya yang dilihat dari skor kreditnya aja ya cuy. Nah selanjutnya di sini jumlah yang harus gua kembalikan yaitu 850.000, yang masuk ini adalah sekitaran 800 atau 700 lebih ya kalau gua nggak salah. Bunganya itu hanya sekitaran ya kurang lebih 60 ribuan apa 70 ribuan ya, itu sudah dikalkulasikan dengan biaya bunga, biaya administrasi, dan juga biaya tambahan lainnya. Jadi bukan hanya biaya bunganya doang ya cuy, dan ini murah banget ya. Kalau di pinjol ilegal itu kita hanya dicairkan mungkin 500.000 yang dikembalikan 800.000 ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini jatuh temponya pada tanggal 18 bulan 11 2021 ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Duit. Dan untuk aplikasi Pinjam Duit ini dia adalah aplikasi yang nggak terlalu ramai juga untuk orang yang tahu. Namun ya mungkin buat kalian yang sudah sering mengajukan mungkin udah pada tahu, dan untuk yang masih pemula biasanya ini masih asing banget ya, karena dia nggak sebesar aplikasi pinjol legal lainnya yang seperti halnya EasyCash, KP, Rucep, Kredivo, apalagi ya teman-teman, Finmas dan lain-lain. Dia ini masih seperti aplikasi modal nasional, ada modal, kemudian apalagi ya, jadi dia sudah legal namun nggak terlalu besar ya cuy. Namun ya boleh kalian coba saja sih ya cuy, lumayan buat yang masih pemula, masih berumur 18 tahun bisa untuk di aplikasi ini ya. Dan juga mungkin buat kalian masih pelajar, mahasiswa, coba kalian gaskan di aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Duit KTA Cepat OJK.
Dan di sini KTA Cepat atau OJK, dan di sini dia dideveloperi oleh PT Stanford Teknologi Indonesia. Dan buat kalian pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Nah, untuk di aplikasi ini dia logonya seperti ini ya, pinjam duit. Udah berubah logo lagi. Kalau dulu ini bukan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini updatean terbarunya itu 29 Oktober 2021. Jadi buat kalian yang mau mengajukan perdana itu nggak masalah, buat kalian nggak usah diupdate. Namun buat yang pengen merawat itu wajib diupdate ya. Nah, selanjutnya di sini untuk jumlah downloadnya 1 juta ya, ini sudah lumayan sih teman-teman, tetapi masih rendah kalau kita bandingkan dengan pinjol-pinjol legal lainnya yang ada di luar sana ya. Nah, namun untuk ratingnya ini 4,7, tinggi banget ya. Kalau aplikasi KP sama isi cash itu ataupun cash cepat itu biasanya mentok di 4,4 ataupun 4,3 ya. Kalau ini 4,7, mungkin juga karena masih banyak yang belum mengulas aplikasi ini, jadi makanya ratingnya ini meningkat tinggi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk ulasannya sudah mencapai 100.000 ulasan lebih ya teman-teman. Nah, untuk brosur aplikasinya tentunya cukup menarik banget, dan di sini kita lihat terlebih dahulu limitnya ini hingga 10 juta mentok ya teman-teman. Nggak lebih dan juga nggak lebih lagi sih dari 10 juta untuk di aplikasi ini. Selanjutnya pencairan tercepat itu dalam 5 detik ya. Namun ini biasanya bisa lebih cepat juga bisa lebih lambat ya. Tergantung dari hoki juga kita ya teman-teman. Kalau memang kita bisa dicairkan ketika di ACC itu waduh bagus banget. Namun kalau misalkan pencairan lagi menumpuk itu juga akan menambah lama lagi ya. Nah, selanjutnya di sini kalian hanya cukup butuh KTP dalam 3 langkah saja. Itu yang pertama, registrasi, isi data, dan ajukan. Ntar kita akan bahas ya. Selanjutnya di sini untuk perlindungannya terhadap data pribadi, dia sudah standar OJK dan juga standar ISO 27001. Nah, untuk ISO 27001 ini buat yang nggak tahu itu adalah standar keamanan data yang bersifat internasional ya, kalau gua nggak salah. Nah, selanjutnya di sini banyak metode pembayaran dan juga pelunasan. Namun untuk di aplikasi ini buat yang bertanya, "Bang, apakah bisa memakai Dana, Bang, untuk pencairan di aplikasi ini?" Kalau untuk pakai Dana pencairannya gua kurang tahu ya, teman-teman. Namun setahu gua sih dulu itu bisa, tapi ya gua kurang tahu karena kemarin gua melakukan dengan rekening pribadi ya. Karena untuk rekening pribadi sih ya lebih cepat cairnya ketimbang Dana ya biasanya ya teman-teman, kalau sepengalaman gua ya. Nah, selanjutnya di sini untuk kalian yang baru ingin meminjam ataupun baru ingin cari tahu aplikasinya, bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, biar bisa menjadi bahan acuan kalian serta pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya. Nah, di sini salah satu ciri aplikasi pinjol itu legal OJK yaitu dengan mempunyai customer service yang responsif dan juga cepat banget. Namun nggak bisa dijadikan patokan ya cuy, karena kalau pinjol yang ilegal juga banyak yang mempunyai customer service yang seperti ini ya. Dan untuk memastikan itu kita harus ke website dari OJK terlebih dahulu ya, untuk melihat apakah aplikasi ini sudah benar-benar legal atau enggak, karena akhir-akhir ini banyak banget aplikasi legal itu yang dicabut izinnya ya. Nah, kita ke website dari OJK-nya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue sudah masuk ke website OJK. Di sini ada daftar perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK, dan ini ada updatean terbarunya ya, 25 Oktober 2021. Nah, di sini kalian bisa lihat semuanya. Ada daftar aplikasi yang berizin dan juga yang terdaftar. Nah, untuk total di sini ada 104 aplikasi ya teman-teman yang berizin paten dan juga yang masih terdaftar. Nah, untuk di aplikasi ini bedanya yang berizin dengan terdaftar, itu yang berizin nggak perlu lagi memperpanjang izin usaha mereka. Namun kalau yang terdaftar ini itu wajib untuk memperpanjang tiap tahun ya teman-teman. Nah, jadi mereka harus daftar lagi tiap tahun. Namun untuk yang terdaftar ini semuanya itu sudah mengajukan permohonan untuk menjadi untuk naik level menjadi izin usaha ya teman-teman. Nah, namun untuk keduanya itu sudah legal OJK semua ya. Nah, di sini kita tekan saja dulu untuk nama aplikasinya apakah ada atau nggak ada. Pinjam duit. Loh, namun kok nggak ada ya teman. Coba kita sekali lagi, mungkin salah penulisan. Sini pinjam duit, dan ya ternyata ada. Di sini kita perbesar saja terlebih dahulu. Ini aplikasinya pinjam duit ya. Nah, kita bisa lihat. Kemudian untuk
Linknya di sini ada. Kemudian untuk yang mendeveloperi bener ya, PT Stanford Teknologi Indonesia. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk aplikasinya ada di Android, namun untuk iOS ini nggak ada ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang menggunakan iPhone itu sepertinya nggak ada, namun kalian bisa cek terlebih dahulu, siapa tahu sudah tersedia juga ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung ke pembahasan yang tadi. Oke, selanjutnya di sini untuk detailnya di sini juga nggak ada. Selanjutnya aplikasinya dia dirilis sejak 8 Februari 2018. Jadi udah lama banget untuk aplikasi ini. Untuk izin aplikasinya juga hanya kamera dan lokasi saja. Oke, kita nggak usah berlama, langsung ke pengajuannya saja ya cuy. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi pinjam duit. Di sini limitnya 10 juta rupiah dengan tenor 120 hingga dengan 180 hari ya. Nah, di sini dia sistem persetujuannya itu 24 jam. Nah, di sini kita masuk ke peminjaman sekarang nih cuy ya. Nah, di sini ada verifikasinya ya teman-teman untuk pengisian, dan di sini gue udah isikan sih, tetapi hanya verifikasi identitas yang belum ya. Nah, di sini wajib menggunakan data pribadi ya. Gue nggak tahu untuk penggunaan data busuk di aplikasi ini apakah bisa, tetapi buat kalian yang sering mengajukan di pinjol ilegal, datanya itu mungkin pribadi ya, itu coba kalian ngajukan di aplikasi ini itu bisa ya teman-teman. Namun untuk pencairan ataupun pengaksesannya itu gua nggak tahu apakah bisa lumer ataupun enggak, namun kalian coba saja ya. Soalnya kalau untuk dipinjol legal kalian galbay di aplikasi ini terus kalian mengajukan lagi itu nggak bisa. Namun kalau misalkan kalian di aplikasi yang lain mungkin kalian galbay ataupun japo, apalagi yang ilegal itu ya masih bisa untuk pengajuannya ya cuy. Nah, selanjutnya di sini sertifikasi dasarnya itu ada informasi pribadi, kontak darurat, informasi pekerjaan, dan juga verifikasi identitas. Nah, di sini kita tekan dapatkan limit peminjaman. Nah, di sini yang harus gua isikan terlebih dahulu, kita keluar terlebih dahulu informasi pribadinya. Informasi pribadinya hanya seputar ini saja ya cuy. Provinsi tempat tinggal, kota tempat tinggal, kecamatan, kelurahan, alamat, dan juga alamat tinggal, serta status pernikahan, dan juga ada alamat email. Semuanya kalian isikan di sini. Selanjutnya ini yang wajib ya cuy, yang ada tanda bintang. Namun kalau untuk email ini nggak masalah kalian kosongin, tetapi ya untuk nambah-nambah skor kredit lumayan sih untuk isikan saja, dan nggak masalah kalau kalian isikan email kalian sendiri ya cuy, walaupun di situ ada data kalian dan lain-lain. Selanjutnya ada informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaan ini ada dua ya teman-teman, hanya jenis pekerjaan dan juga pemasukan bulanan. Coba kita pilih untuk wirausaha ya. Untuk wirausaha juga sama, coba kita pilih untuk karyawan. Nah, kalau kalian masukkan karyawan itu pastinya ada beberapa yang harus kalian tambahkan, seperti nama perusahaan, nomor telepon opsional, kemudian tanggal gajian, pemasukan bulanan, dan lama bekerja. Nah, kalau misalkan kalian pilih seperti wirausaha, itu hanya jenis pekerjaan dan pemasukan. Untuk pelajar juga sama ya, di sini kalian harus masukkan sekolahnya ya kalau kalian pelajar. Tetapi kalau untuk pengangguran di sini kalian bisa pilih, tetapi harus memasukkan juga untuk pemasukan bulanan ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat seperti ini untuk pemasukan bulanannya, bisa kalian pilihkan saja. Selanjutnya di sini kita tekan simpan, dan di sini kita akan diarahkan untuk kontak daruratnya. Nah, untuk kontak daruratnya ini hanya dua saja. Di sini yang wajib kalian isikan itu hubungannya orang tua terlebih dahulu, entah ayah atau ibu. Kemudian di sini untuk kontak darurat kedua itu harus hubungannya rekan dan juga teman kalian ya. Nah, ini kalian bisa pilih, dan wajib aktif untuk nomor kontak daruratnya ini. Karena banyak yang gagal di verifikasi, dan itu rata-rata di auto karena kontak daruratnya itu nggak bisa dihubungi ya cuy. Karena kalau kontak daruratnya nggak bisa dihubungi, itu nggak bisa untuk verifikasi dari aplikasi ataupun dari tim auditnya ya cuy. Dan nggak mesti juga cuy kita ditelepon di kontak darurat, kadang juga di nopeng, kadang juga di kondar, dan untuk kondarnya ini random ya, kita nggak tahu yang mana akan ditelepon. Jadi pastikan ini keduanya aktif, dan kalau bisa sih orang di rumah kalian saja ataupun di lingkungan kalian yang masukin nomor kondarnya. Dan lebih baik lagi kalau sebelum kalian memasukkan ini, kalian konfirmasi terlebih dahulu ke orang yang akan kalian masukkan. Karena kalau misalkan dia tidak tahu terus tiba-tiba ditelepon kontak darurat, nah itu kadang ada beberapa orang yang langsung mereject telepon dari tim auditnya ya cuy, karena nggak tahu apakah ini telepon dari mana ya. Nah, kalau misalkan kalian beritahu terlebih dahulu ya, itu kalian nanti akan ditanya dan
ya hanya seputar pengajuan kalian, dan minimal mereka juga harus tahu pengajuan kalian ya, apa yang kalian isikan. Karena kalaupun diangkat terus nanti berbeda untuk jawabannya dengan pengajuan kalian, itu juga akan menurunkan ya skor kredit kalian cuy ya. Nah, dan untuk pertanyaannya sih hanya gampang banget ya, syukur-syukur kalau misalkan kalian di teleponnya itu di nopeng kalian ya, itu kalian bisa jawabin saja ya, terserah dari kalian. Nah, selanjutnya di sini kalian masuk lagi di verifikasi identitas. Untuk verifikasi identitasnya juga ini banyak banget yang di auto di sini, karena untuk tips dari aplikasinya nggak lengkap cuy. Nah, ini bisa kalian lihat untuk di foto KTP ya. Nah, gua kasih lihat nih seperti ini. Untuk di foto KTP-nya ini, untuk di aplikasinya ini masih kurang tepat kalau menurut gua ya cuy. Ini bisa membuat kalian di auto. Ini pertama contohnya ini kabur blur ya. Dan di sini untuk KTP-nya terpotong ya teman-teman. Untuk sudut kiri kanan atas bawahnya ini terpotong ya. Jadi jangan seperti ini ya cuy. Walaupun di aplikasinya menunjukkan seperti ini, tetapi ini rata-rata di pinjol-pinjol itu akan di auto. Nah, kalau kalian bisa cek di video saya, silakan saja. Itu gua udah bahas lebih lengkap untuk tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP. Dan pastikan untuk kalian jikalau sudah benar untuk foto KTP-nya, bisa untuk pengenalan wajah juga sudah gua bahas. Nah sedikit tips dari gua untuk di aplikasi ini, kalau kalian mengajukan di hari Minggu ataupun hari libur itu tetap bisa ya cuy. Namun untuk peninjauannya itu akan dilakukan pada hari kerja ataupun pada jam kerja. Untuk pengajuan sih kapan saja bisa ya cuy, mau di luar hari kerja, mau di luar jam kerja itu bisa. Namun untuk peninjauannya menunggu hari kerja dan juga jam kerja. Nah, buat yang bertanya, Bang, apakah di aplikasi ini recommended untuk penggunaan HP Samsung ataupun HP Oppo? Recommended banget ya cuy, di luar untuk iPhone dan juga Vivo dan lain-lain ya. Kalau untuk Samsung dan Oppo itu paling banyak orang yang mengajukan dengan menggunakan HP ini ya. Dan di sini kalau kalian mempunyai rawatan dalam device kalian itu nggak masalah ya cuy, karena juga untuk di aplikasinya nggak bisa membaca aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal pinjam duit. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.